Program acara kuliah ya untuk hari ini akan ditemani bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustadz, pagi ini temanya apa? Tema kita tentang ghibah. Ya, untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudariku pendengar kuliah subuh rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit lisan, yakni yang disebut dengan ghibah atau menggunjing. Saudara-saudariku rahimakumullah, sabda Nabi SAW, aksaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Kata beliau SAW, kebanyakan kesalahan dosa anak cucu Adam itu ada pada lisannya, pada lidahnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa lidahlah, lisanlah yang paling banyak mengantarkan manusia ke neraka. Lidahlah, lisannya yang paling banyak menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan terjadi pertikaian dendam dalam kehidupan dunia. Maka menjaga lidah harus betul-betul kita usahakan. Maka membicarakan tentang lisan kita, mengetahui tentang penyakit-penyakitnya, lalu berusaha untuk menjaganya, mengobati dari penyakit-penyakit lisan itu adalah suatu pelajaran yang harus kita miliki. Saudara-saudariku rahimakumullah, penyakit lisan yang paling banyak dilakukan oleh seorang manusia adalah ghibah, menggunjing, menceritakan keburukan orang lain yang dia tidak suka kalau itu diceritakan. Saudara-saudariku rahimakumullah, begitu pentingnya masalah ghibah ini sehingga Rasulullah SAW menjelaskan dengan cara bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah, wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah bersabda, zikru akhaka yakrah, engkau menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau itu diceritakan. Lalu sahabat penasaran bertanya kembali kepada Rasulullah, faqila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika yang aku katakan benar tentang saudaraku itu? Memang begitu kenyataannya. Qala, Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqad igtaftah. Kalau yang kau ceritakan itu betul-betul ada pada saudaramu, itulah ghibah. Masyaallah ya. Kadang orang menjawab, benar kok saya cerita ini. Memang benar saya ke rumah saya sendiri kok, enggak bohong saya ini enggak. Nah itulah ghibah.
menceritakan tentang kelemahan, kekurangan, keburukan saudara kita yang saudara kita itu nggak suka kalau itu diceritakan. Orang kadang sering berkilah, enggak kok, saya nggak bohong kok, saya lihat sendiri dia begini begitu. Nah itulah gibah. Memang adanya seperti itu, itulah gibah. Maka kata Rasulullah, wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau engkau ceritakan sesuatu itu enggak ada pada saudaramu, maka engkau telah berdusta tentang saudaramu itu. Ghibah plus kata para ulama. Gibah. Nah, ini atau dapat dikatakan fitnah pada akhirnya ketika menceritakan sesuatu tentang saudara kita yang sesuatu itu tidak ada pada saudara kita. Nauzubillah, berlindung kita kepada Allah. Saudara-saudariku, pendengar Qasubur rahimakumullah. Jadi secara sederhana gibah itu Rasulullah jelaskan kepada kita, zikru akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang dia tidak suka kalau itu dibicarakan. Dan sesuatu itu betul-betul ada pada saudara kita itu. Kalau nggak ada, maka itu adalah gibah plus, na'udzubillah, adalah fitnah, adalah berdusta kita. Dosa yang lebih besar tentu dari gibah. Pendengar Qasubur rahimakumullah, apa larangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara gibah ini? Allah Subhanahu wa taala telah jelas memberikan larangan kepada kita para hambanya. Ya ayyuhallazina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, ngece-ngece, ngejek-ngejek. Sering kita lihat seorang itu membuat gerakan-gerakan seperti gerakan kawannya yang kawannya itu merupakan gerakan yang tidak disukainya. Misalnya ada kawannya yang jalannya agak miring, dia meniru-nirunya, mengolok-ngoloknya, na'udzubillah. Atau kawannya mempunyai suatu kebiasaan yang enggak baik, berusaha menghilangkan tapi susah, lalu dia meniru-nirunya, menjadikan sebagai bahan olok-olok, bahan canda, bahan ketawaan. Padahal Allah telah melarangnya. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-ngolok. Lalu Nabi menghususkan pada wanita. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah pula wanita-wanita itu mengolok-ngolok wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-ngolok. Kata para ulama, kenapa Nabi Allah Subhanahu wa taala dari yang bersifat umum, wahai orang beriman, lalu mengerucut kepada wanita, karena wanita inilah yang paling banyak melakukan ghibah. Ini penjelasan para ulama ya. Karena para wanita itu mudah sekali untuk memberikan komentar, memberikan penilaian kepada saudaranya sendiri. Melihat suami temannya, suaminya itu nggak nyangka ya, ternyata kurus tinggi orangnya, beda jauh dengan dia. Nggak nyangka ya, kelihatannya ibu itu rapi kalau ketemu kita. Rumahnya saya kesana berantakan betul. Masa sih iya. Kamu bohong kali? Enggak, saya lihat sendiri. Rumahnya berantakan gak karuan. Na'udzubillah. Yang digibahi saudaranya sendiri, temannya sendiri. Diceritakan kekurangan temannya kepada teman yang lain. Padahal sehari-hari mereka sering bersama. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Ketika kita mengetahui tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah melarang keras perbuatan ghibah ini, maka berusaha kita untuk betul-betul menjaga lisan kita. Lalu yang berikutnya, saudara-saudariku pendengar Qasubur rahimakumullah, apa sih keburukan dari ghibah itu? Keburukannya untuk kita ketahui, pada akhirnya kita hindari. Kita jangan sampai melakukannya. Kalau kita pernah melakukannya, maka kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul menyesal telah menggibahi saudara kita. Saudara-saudariku rahimakumullah,
Di antara keburukan penyakit ghibah adalah yang pertama bahwa Allah akan segerakan azabnya di dunia kepada orang yang ghibah dan masih disiksakan untuk di negeri akhirat. Ya. Ini subhanallah ya. Di dunia Allah siapkan azab bagi orang yang suka ghibah. Ma min zambin ajdara ay yu'ajjilallahu al-uqubah li sahibihi fid dunya ma'ayat dahiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi menjelaskan, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukuman azabnya bagi pelakunya di dunia serta menyimpan sebagiannya untuk di akhirat kecuali dosa kezaliman dan memutus silaturahim. Ghibah adalah perbuatan zalim karena kita telah memburuk-burukan, menjelek-jelekan orang lain, karena kita telah menceritakan kelemahan kekurangan orang lain yang dia tidak sukai kalau diceritakan. Maka zalim kepada manusia ini Allah segerakan balasannya di dunia. Jangan heran kalau ada orang yang maaf membicarakan tentang kekurangan kita. Jangan buru-buru kita marah, emosi mendatanginya. Na'udzubillah, introspeksi dulu. Wah, jangan-jangan ini karena dulu saya pernah menceritakan yang lain, orang yang lain. Maka Allah balas, ada juga yang menceritakan kekurangan kelemahan saya. Jadi kalau ada orang yang menceritakan aib kita, keburukan kita, lalu kita tahu bahwa apa yang diceritakan itu benar, maka jangan buru-buru emosi, jangan buru-buru marah ya. Karena itu kalau kita lihat dari hadis ini adalah bagian dari azab Allah yang disegerakan di dunia. Kita ngomongin orang, akhirnya orang juga ngomongin kita. Ini sering terjadi, kadang merasa paling benar, merasa paling bersih. Ketika ada orang ngomongin kelemahan kekurangannya, maka dia marah, dia emosi, dia mendatanginya. Padahal sebelumnya dia juga sering ngomongin orang lain, dia nggak sadar bahwa di antara keburukan dari ghibah itu adalah Allah balas hukumannya di dunia. Dan kalau dia nggak bertobat kepada Allah serta minta maaf kepada orang yang dighibahi, maka Allah akan siksa, Allah akan sisakan azabnya di akhirat. Subhanallah ya. Berlindung kita kepada Allah. Pendengar qasubur rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa keburukan dari dosa ghibah ini? Yang kedua, supaya kita pahami untuk kita jauhi bahwa ghibah merupakan dosa besar. Kenapa ghibah dosa besar? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi para pelaku ghibah. Wala ya'tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dalam Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, jangan pula menggunjing satu sama lain, jangan ghibah. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ada ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat ghibah dengan kalimat, adakah di antara kamu mau makan daging bangkai saudaramu sendiri? Ya, subhanallah. Kita makan daging bangkai ayam aja nggak mau, apalagi makan daging bangkai manusia. Ya, tentu ancaman seperti ini dijelaskan oleh para ulama. Kalau ada dosa yang diancamkan dengan hukuman yang berat, maka itu merupakan dosa besar. Jadi ghibah termasuk dalam kelompok dosa besar. Harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Bertobat kepada Allah, minta maaf kepada orang yang ghibahi, berjanji dalam hati tidak akan pernah mengulanginya lagi. Saudara-saudariku rahimakumullah, dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Abu Dzar berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ghibah merupakan dosa yang lebih besar dari dosa berzina. Masyaallah ya, nauzubillah. Maka ada yang bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Apa iya ghibah itu dosa yang lebih besar dari berzina? Lalu Rasulullah SAW menjawab,
itu karena orang yang berzina jika dia bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Selesai dia tobat kepada Allah sungguh-sungguh dia. Kemudian kalau gibah kata Rasulullah tidak diampuni oleh Allah dosanya kalau belum orang yang menggibahi itu minta maaf kepada orang yang digibahi. Bayangkan coba kalau kita pernah menggibahi seseorang lalu orang itu tidak bersama kita lagi, gimana kita cara minta maafnya? Gimana coba? Maka benarlah kata Rasulullah, dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa berzinah. Karena kalau orang berzinah dia tobat kepada Allah, Allah ampuni. Karena itu kaitannya dengan Allah. Tapi dosa menggibahi orang lain tidak Allah ampunkan sebelum orang itu minta maaf kepada yang digibahi. Saudara-saudariku rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keburukan dosa ghibah adalah bahwa dosa ghibah itu akan dilakukan oleh orang tersebut. Artinya melakukan dosa yang sama seperti orang yang digibahi. Hadisnya Nabi SAW bersabda, "Man ghaira akhahu bizambi qad taba minhu lam yamut hatta ya'maluh." Barang siapa menjelek-jelekkan saudaranya dengan suatu dosa yang dia telah bertobat darinya, maka orang itu tidak akan mati sebelum melakukan dosa itu sendiri. InsyaAllah ya. Jadi kalau kita menjelek-jelekkan seseorang yang berbuat dosa padahal yang bersangkutan sudah bertobat kepada Allah, maka kita tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum melakukan dosa yang sama. Na'udzubillah, ngeri kita. Ngeri, na'udzubillah. Yang berikutnya yang keempat, keburukan dosa ghibah itu bahwa dosa ghibah itu sulit ditinggalkan. Kenapa? Karena setan membuat nikmat sekali ghibah. Ngomongin orang itu gak kerasa sejam itu nyaman banget, lezat seperti menikmati makanan, minuman yang lezat ya. Karena setan yang membuat menghiasi ketika berbuat dosa itu menjadi nyaman, nikmat dan lezat. Maka sulit ditinggalkan. Iya toh, masa iya sih? Iya kok saya lihat kok. Nah terus seperti itu, nikmat betul. Ngomongin si fulan, ngomongin fulanah, ngomongin si A, si B berlanjut terus. Na'udzubillah. Kenapa? Setan menampakkan kelezatan, kenikmatan, kebagusan ketika membicarakan aib orang lain. Na'udzubillah. Dan tentu yang berikutnya adalah bahwa ketika Rasulullah Mi'raj ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri yang terbuat dari baja, dari tembaga, dari besi, sampai rontok seluruh daging-daging di mukanya dan dadanya. Nabi bertanya, "Ya Jibril, apa gerangan dosa orang itu sehingga melakukan hal yang seperti itu, menyakiti dirinya sendiri?" Kata Jibril, orang itu dulu di dunia ketika dia hidup suka menggibahi saudaranya. Maka diazab di alam barzahnya dengan cara mencakar-cakar mukanya, dadanya sendiri dengan kuku-kuku yang terbuat dari besi, dari baja, dari logam sehingga rontoklah daging-daging di wajah dan dadanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah ya. Jamaah, saudara-saudariku rahimakumullah, demikian keburukan-keburukan dosa ghibah itu. Maka dengan mengetahui keburukannya, kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa ghibah. Dan kita ingatkan pada diri kita, alangkah besarnya dosa ghibah ini, alangkah banyak keburukannya. Dan yang terakhir tentu orang-orang yang ghibah kemudian tidak sempat minta maaf kepada yang ghibahi, maka Allah akan melemparkannya ke dalam neraka. Ketika Muaz bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diazab disebabkan oleh perkara yang kita ucapkan?" Beliau SAW menjawab, "Celakalah engkau wahai Muaz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan disebabkan oleh ucapan lisan mereka. Di antaranya adalah dosa lisan yang berupa ghibah, menceritakan kekurangan, keburukan, kelemahan saudaranya yang saudaranya itu tidak suka kalau itu diceritakan." Demikian saudara-saudariku rahimakumullah, kajian kita pagi ini tentang penyakit lisan yang namanya ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Ustadz dan untuk semuanya yang sudah mendengarkan ya. Silahkan yang mau bertanya, kita buka interaktif. Di sini ada pertanyaan dari sahabat Wijaya. Baik, saya mau bertanya Ustadz ya mengenai ghibah ya. Nah,
bagaimana kalau kita menggibah, mengatai orang dalam hati saja Ustaz? Masih berdosa atau tidak Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada sebuah hadis dari Rasulullah yang menjelaskan kalau itu belum keluar lewat lisan, tangan, kaki atau yang lainnya, hanya dalam hati saja, maka Allah maafkan. Dengan cara tentu kita segera sadar bahwa apa yang di hati kita itu tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada lagi di sini dari hamba Allah yang ada di Wai Kanan. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana apabila kita sholat ada yang tertinggal karena sesuatu hal. Nah, bagaimana cara kita mengkodonya? Terima kasih. Baik, kalau sholat itu tertinggal dalam rukunnya, maka kita sujud sahwi 2 kali ya. Itu yang kita lakukan kalau dalam sholat yang sedang kita lakukan. Kita merasa, misalnya, saya ulangi, misalnya kita merasa ini sudah 3 atau 4 rakaat ya, maka ambil 3 rakaat. Berarti kita tambahkan lagi 1 rakaat dalam sholat kita. Kemudian sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Itu kalau kita dalam keadaan sholat saat itu. Adapun sholat-sholat yang telah lalu, apabila kita tidak mengerjakannya, dulu kita malas, kita lalai, dan sebagainya, maka para ulama terbagi 2 pendapatnya. Yang pertama, sholat itu diqodho, diganti setelah sholat fardu yang kita tegakkan. Misalnya kita pernah setahun nggak sholat, maka kita ganti sholat setahun itu dengan melaksanakan sholat fardu setelah sholat yang fardu hari itu ditegakkan. Misal sholat maghrib sudah kita laksanakan, kita pernah setahun nggak sholat maghrib, maka habis sholat maghrib itu kita kembali sholat maghrib dengan niat untuk mengqodho setahun yang telah lalu. Kita laksanakan selama setahun penuh. Isanya juga begitu, subuhnya juga begitu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, karena kita telah melakukan sebuah kesalahan bahwa kita nggak sholat selama katakanlah setahun ke belakang dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu mengqodhonya dengan alasan innal hasanati yushibus sayyiat. Allah iringilah kebaikanmu, keburukanmu dengan kebaikan, maka kebaikanmu itu akan menghapuskan keburukanmu. Yang kedua, bahwa karena sholat itu sudah ada waktunya tertentu, maka tidak ada qodho sholat. Yang ketiga, kalau orang berpikir sholat bisa diqodho yang telah ditinggalkan bertahun-tahun, maka itu akan membuat orang-orang memudah-mudahkan untuk meninggalkan sholat. Saya memilih pendapat yang kedua, tidak perlu mengqodho sholat kita yang telah lalu. Di masa lalu kita malas, kita nggak paham, kita meremehkan. Saya memilih pendapat ulama yang kedua, kita tidak perlu mengqodho, tetapi kita harus bertobat kepada Allah. Kemudian kita berusaha melaksanakan sholat kita semaksimal mungkin dan ditambah dengan sholat-sholat yang sunnah untuk menutupi kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita yang kita lakukan di masa yang lalu. Nah, 2 pendapat itu ada dan saya cenderung pada pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kita coba. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Saya Sela di Wai Kanan ini, Pak. Oke, silakan. Mau bertanya nih, Pak Ustaz, bagaimana untuk menghindari ghibah gitu? Oh iya, pertanyaan yang bagus ini Ya, ya. baik, terima Kita kasih. belum sampai ke Silakan, situ Ustaz. dan di waktu terbatas. Baik, terima kasih saudaraku di Wai Kanan. Bagaimana cara menghindari mengobati dosa ghibah ini? Yang pertama, selalu ingat akan keburukan dari dosa ghibah. Tadi sudah kita paparkan, di antara keburukan dosa ghibah itu adalah Allah akan membalas hukumannya di dunia dan Allah sisakan di akhirat. Yang kedua, bahwa dosa ghibah itu ada dosa besar termasuk kelompok dosa besar ya. Nauzubillah, ngeri kita. Yang ketiga ya, kita tahu keburukannya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan kita ke neraka. Kemudian kita juga tahu keburukannya bahwa di alam barzah, di alam kubur nanti Allah akan menyiksa kita dengan menjadikan kuku-kuku kita itu seperti besi, seperti logam, seperti baja, lalu kita mencakar-cakar muka kita, dada kita. Kenapa kata para ulama? Karena harusnya saudaramu yang punya kekurangan, kelemahan kamu tutupi, bukan kamu ceritakan. Maka seperti menggaruk-garuk daging muka sendiri.
Dan ancamannya akan diberikan makanan dari daging bangkai saudara kita sendiri. Tentu kita jijik, kita nggak mau. Maka yang pertama, ingat keburukan ghibah, ini kiat menghindari dari penyakit ghibah. Itu yang pertama. Ingat keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan ghibah, insya Allah kita akan menghindarinya. Yang kedua, jangan buang waktu untuk membicarakan keburukan kelawan orang lain yang itu mendatangkan murka Allah. Jangan buang-buang waktu untuk cerita tentang manusia, tentang orang lain. Karena biasanya cerita yang baik-baik lama-lama nyerempet akhirnya keburukan orang. Maka lebih baik menceritakan tentang bisnis, tentang kebun, tentang dagang. Gak usahlah menceritakan keburukan orang lain karena itu lezat manis, nanti lupa. Sejam 2 jam gak ngerasa, sudah ngomongin 20 orang. Na'udzubillah. Yang ketiga, hilangkan penyakit kepo, kata anak muda. Penyakit yang selalu ingin tahu. Ada apa sih? Ngomongin apa sih? Ngapain sih? Nggak usah. Kalau ada orang datang kepada kita, kamu mau tahu nggak tentang si fulan? Nggak, saya nggak mau tahu. Ini si fulan begini loh, nggak, saya nggak mau tahu. Saya takut itu. Nanti ujung-ujungnya kita ngomongin si fulan, dosa kita. Nggak. Jangan ada penyakit kepo. Selalu pengen tahu urusan orang, pengen tahu cerita orang. Nggak. Kita bicara yang baik-baik saja. Kalau ada orang yang bicarakan keburukan orang, kita menghindar, pergi. Kalau kita nggak mampu menghentikannya, pergi dari situ. Nauzubillah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kurangi pergaulan, interaksi dengan orang yang suka gibah. Kita tahu si fulan misalnya suka gibah, suka ngomongin orang, maka jangan deket-deket dengan dia. Nggak usah berteman akrab dengannya. Kalau kita tidak mampu menghentikan dia, tidak mampu menasehatinya. Jadi jangan suka bergaul dekat dengan orang yang suka dengan atau melakukan gibah, menceritakan, menggunjingkan orang lain. Yang terakhir tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkan hatiku ini ya Allah, bersihkan dari segala macam yang punya prasangka buruk kepada orang. Nanti dari prasangka akan menimbulkan ucapan lisan atau doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mataku, dari keburukan pendengaranku, dari keburukan mulutku. Nah di situ. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan lisanku, dari keburukan hatiku yang sering berprasangka buruk, dari keburukan mani, dari keburukan kemaluan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu 5 hal yang bisa kita lakukan insyaallah. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Silakan sebagai penutup, masih ada yang ditambahkan? Baik, saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh Radio Wijaya rahimakumullah. Terima kasih kepada saudara-saudariku yang setiap hari mengikuti kajian melalui Radio Wijaya ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan setiap paginya ini memberikan kita pemahaman, menguatkan kita untuk menjadi orang yang solih dan solihah. Ketika kita sudah dapatkan ilmunya, kita minta tolong kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Kalau ilmu tentang ghibah, maka untuk bisa kita hindari, jangan sampai kita berbuat ghibah. Ingat, ghibah adalah dosa besar. Ingat, ghibah itu sulit dihentikan karena dibuat setan iblis menjadi lezat membicarakan aib-aib orang lain. Ingat bahwa sesungguhnya ada malaikat raqib dan atid di samping kiri kanan kita yang mencatat seluruh keburukan kita. Kemudian yang terakhir tentu saya ucapkan terima kasih kepada Radio Wijaya yang tetap konsisten mendakwahkan umat ini. Semoga ini memberikan pahala yang besar bagi seluruh kru Wijaya Kota Bumi, Lampung Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.